البدء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وكرامته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الشيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Itu ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal ruzuq wa salah al-jazri wal ruh wa taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahih badanana wa saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yaqulu Allah ta'ala bil Qur'an, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Musalla Ar-Raudhah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini, di majlis ilmu, mendapatkan cucuran rahmat, barokah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat hadirnya kita di Raudhah min Riyadhil Jannah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 170 ya. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar. Dari mana saja kamu keluar atau berada. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke jurusan Masjidil Haram.
Jadi umat Islam ini umat Nabi Muhammad, mau berada di mana saja, di negara mana saja, kalau sholat wajib menghadap ke arah jurusan Masjidil Haram. Ya. Indonesianya, Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika, Soviet, dari mana aja kamu berada, wahai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu salat wajib hadapkan wajahmu ya, ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Tak boleh masing-masing punya kiblat sendiri. Negara Indonesia kiblatnya ditentukan oleh pemerintah, hadapnya ke sono, ke sono, nggak boleh. Mesti kompak ikutin perintah Allah Subhanahu wa taala. Awalli wajhaka syatral masjidil haram. Dikuatkan lagi, wahai suma kuntum, maka di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajah kalian ke jurusan Masjidil Haram. Kuatin tuh ayat ya, menguatkan lagi ayat yang sebelumnya atau firman Allah yang sebelumnya. Jadi udah harga mati tuh ngadep Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada manusia itu yang hujjah kepada kamu, berargumentasi, mengeluarkan alasan, menyerang kamu, menyalahkan kamu dan lain sebagainya. Nggak jadi hujjah. Kayak manusia tidak lagi dia mengajukan hujjahnya kepada kamu tentang masalah kiblat, karena udah semua umat Islam ngadapnya Ka'bah, Masjidil Haram, nggak berbeda semua. Dari mana aja umat Islam, umat Rasulullah, akan dia menghadap Ka'bah, semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan musyrikin nggak akan bisa lagi berhujjah dia, nyerang kamu dengan hujjahnya, nggak bisa. Ay mujadalatun fit tawalli ila ghairi, yaitu manusia tidak lagi menentang kalian di dalam urusan menghadap kiblat ke selain Ka'bah. Kalau kita ngadepnya ke Baitul Maqdis, kan orang Yahudi bilang, agama gue lo ingkarin, tapi giliran kiblat lo ikutin. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ailitun fiya mujadalatuhum lakum, agar mujadalah mereka, penentangan mereka terhadap kalian itu tidak ada. Ya, kami ngadep Masjidil Haram, masjid ngadep Ka'bah karena perintah Allah. Karena kan orang Yahudi ngomongnya ya yudhidu dinana wa yattabi'u qiblatana. Muhammad ngingkarin agama kita tapi ngikutin kiblat kita. Kalau orang Yahudi musyrik bilang yudda millata Ibrahim, dia ngaku Muhammad ngaku meluk agama Ibrahim, tapi yukhalifu kiblatahu, tapi berselisih dengan kiblat Nabi Ibrahim. Kiblat Nabi Ibrahim kan Ka'bah. Iya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpegang kepada millah Ibrahim. Waktu ibadah di Gua Hira aja pakai millah syariat Nabi Ibrahim. Dan dia memang keturunan Nabi Allah
Ibrahim dari jalur Ismail, dari jalur Ismail. Ya. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan berpindah-pindah. Awwalu fanuru hadzal habibi awwalu makhluqin baradha fil alam. Maka nur kekasih Allah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu awalnya makhluk artinya diciptain Allah. Segala yang di luar Allah itu namanya makhluk, termasuk arsy, termasuk kursi, termasuk langit, bumi, matahari, bulan, bintang, manusia, semua itu disebut makhluk. Dan awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nurnya Allah. Maka dikatakan oleh Habib Ali di dalam Sintuturon itu, maka nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang pertama kali tampil di muka bumi. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah dan dia yang pertama ditampilkan nurnya itu. Sebelum adanya segala makhluk, nur Nabi udah ada. Wa minhu tabarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma tagadan. Dan dari nur Nabi Muhammad itulah tabarra'al wujud, bercabang-cabang keberadaan makhluk-makhluk yang lain tuh tabarru'nya, cabangnya itu dari nur Nabi Muhammad. Wujudu khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Terus ada dari nur ini. Dan nur ini berpindah dari sulbi ke sulbi yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Ya. Awalnya di sulbi Nabi Adam, lalu pindah ke sulbinya Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Ismail, terus sampai kakek datuknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasathu bitakrim abihi Abdullah bin Abdul Muttalib zil qadril azim. Berpindah-pindah tuh nur Rasul bin Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diikutin terus sama malaikat. Nabi Adam jalan diikuti. Mana-mana pede Nabi Adam, GR. Ikutin gua mulu lu. Lantaran nurnya tuh Nabi Muhammad yang dititipkan di sulbi Nabi Adam, juga para malaikat tertarik. Magnetnya luar biasa. Pindah lagi ke sulbinya Nabi Nuh, selamat dari banjir besar. Pindah lagi ke sulbi Nabi Ibrahim, gak mempan dibakar. Ya, lempari menamrud. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ada nur Nabi Muhammad, Allah jaga, karena Allah ingin selamatkan ini. Terus pindah-pindah sampai ke sulbinya Abdul Muttalib, kakeknya. Diriwayatkan ketika nur Nabi Muhammad ada di sulbi Abdul Muttalib, kakeknya itu, beliau mimpi ada rantai keluar dari, ada 4 rantai keluar dari
nih dirinya ada mimpi ada 4 ekor. Ya, ada 4 rantai. Rantai pertama lurus ke arah langit. Yang kedua ke bumi. Yang ketiga ke timur. Keempat ke barat. 4 rantai itu. Mimpi. Lalu dia datengin orang pinter. Loh, rahib, pendeta gitu. Tanya, takbir ngimpi. Saya mimpi keluar 4 rantai, yang satu ke arah langit, yang ke bumi, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Yang ulama saat itu mengatakan rahib yang bisa mentakbirkan mimpi akan keluar dari sulbimu, akan lahir dari sulbimu anak atau cucu yang nanti akan dikenal di langit, di bumi, timur, barat. Abdul Muthalib udah punya anak 9, termasuk Abu Lahab, ya. Anaknya itu kan Abu Thalib, ya, Hamzah, ya, termasuk Abu Lahab. Dia bernazar, kalau saya diberikan anak lagi, maka saya mau korbankan untuk Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim berkorban untuk Allah. Lahir Abdullah. Cakep. Orang nur Nabi Muhammad yang disulbinya itu Allah tentukan pindahnya ke Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Cakep. Abu Lahab cakep. Ini lebih cakep. Abu Lahab tuh cakep. Abdul Uzza dikasih nama Abdul Muthalib, julukannya Abu Lahab. Seolah-olah tuh ada api di wajahnya yang begitu berbinar-binar merah, putih kemerah-merahan. Oh, Abu Lahab. Saking cakepnya. Abdullah lebih cakep lagi. Tapi dia dari nazar. Akhirnya kocok undi. Semuanya 10 nama. Ya, atau enggak sih? Yang kecabut, dia akan korbankan. Nazar. Abdullah. Masukin lagi. Abu Lahab kan. Abdullah lagi. Hampir berkali-kali Abdullah lagi. Lalu dikembali lagi datengin orang pintar, rahib, ulama. Adakah cara untuk membatalkan nazar? Ada. Kau beli 100 ekor onta, lalu kau korbankan sebagai pengganti anakmu. 100 onta, bayangin aja. Karena cintanya, sayangnya kepada Abdullah, supaya dia nggak jadi sembelih, karena yang kuat dia teruskan, dia kuras hartanya habis untuk beli 100 onta, gantiin untuk bebaskan Abdullah, kakeknya tuh, bapaknya Abdullah. Makanya Rasulullah pernah berkata, Ana ibnu Zabihaini, saya ini anaknya 2 sembelihan. Kakek saya yang pertama dulu Ismail sempat mau disembelih. Lalu yang kedua bapak saya Abdullah. Untung dibatalkan nazar itu dengan 100 onta oleh Abdul Muthalib. Ana ibnu Zabihain. Ya.
Gantung tua itu, ada nurnya Nabi Muhammad. Usia 16 tahun aja kalau jalan di kota Mekah, perempuan-perempuan pada begini. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi istrinya Abdullah. Ngarep perempuan. Ya. Gitu. Nah kan Abdul Muthalib, Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim itu jelas dia kakeknya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau itu beribadah ngikutin syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kiblatnya Ka'bah. Gitu. Ya. Kalau dia ngadap Baitul Maqdis, Bani Israel nyalain, mujadalah, nentang. Agama gue lo gak ikutin, kiblat gue lo ikutin, gitu kan? Nah, gitu. Bahkan orang musyrik bakal ngomong begini, musyrik jahiliyah, akunya ikutin milahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim kiblatnya ke Mekah, kok di kiblatnya ke sono gitu. Jadi dua-duanya itu diselesaikan oleh Allah dengan cara pindahlah ke Mekah, Ka'bah maksudnya. Yang sono nggak bisa lagi jidal, yang ini nggak bisa lagi jidal kepada Nabi kita Muhammad. Dan buat kita illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Biar kata udah ditutup, seharusnya nggak lagi ada alasan buat hujah, buat mujadalah, tapi karena zalim mah nyari-nyari. Orang zalim kan nyari-nyari. Ini caranya biar bisa zalimin orang. Gimana caranya bisa-bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan. Orang zalim beda kisahnya. Tapi kata Allah, pada takhshawhu, jangan takut sama mereka orang-orang zalim. Selama kalian berpegang kepada Allah, agama Allah, jangan pernah takut ada orang-orang zalim. Takhafu jidalahum bitawali ilaiha wahsyawni, tapi hendaklah takut kepada aku. Biarin aja orang zalim, dia mau celak-celak kita, jangan. Kan banyak orang-orang yang di luar Islam, bahkan ada orang Islam sendiri nyela-nyela agamanya. Ya, dia ngaku Islam tapi dicelak-celak cara ibadah kita, cara ibadah umat Islam. Kan aneh. Ngaku Islam tapi nyela syariat agamanya sendiri, aneh. Yang model gini Islam apa munafik? Kalau orang di luar Islam ya wajar ya. Tapi nggak semua orang di luar Islam juga melakukan hal itu. Makanya kita nggak boleh mencela agama di luar Islam. Nah, kalau kita mencela agama mereka, mereka cela agama kita. Kita cela Tuhan mereka, mereka cela Tuhan kita. Jangan. Jadi sababnya celaan terhadap Allah itu muncul gara-gara kita namanya. Maka dilarang. Nggak boleh mencaci maki Tuhan mereka. Akhirnya mereka mencaci Tuhan kita. Nggak usah dicaci, nggak usah, ini emang udah batil Tuhannya kan. Masa tepekong disembah, masa matahari disembah, ya kan? Udah batil, nggak benar, nggak usah dicela. Gara-gara celak yang udah batil, yang udah bener-benernya salah ini, Allah yang hak dicela, kan rugi jadinya. Itu. Waliutimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian, bil hidayati ila ma'alimi dinakum, dengan hidayah
untuk mengetahui agama kalian. Hidayah. Ya. Allah kalau udah kasih hidayah, taufik, ilmu kepada hambanya, nggak ada yang bisa halangi. Kan pengetahuan semua dari Allah. Walaupun kita duduk di majelis ilmu, dengerin pengajaran kiai, muallim, ustaz, mereka itu hanya sabab untuk membuka saja. Hakikatnya ilmu yang ngasih Allah. Allah yang ngasih. Kalau Allah kehendakin seorang nggak pernah belajar lalu dia alim bisa kan? Bisa. Kalau Allah mau, ya Allah langsung gurunya mereka. Itu namanya ilmu laduni. Ya, dari takwanya dia kepada Allah, takwa Allah kasih. Kan siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah kasih dia rezeki, keluar dari segala kesulitan, dan Allah berikan dia ilmu laduni, ya, yang dikatakan dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Bisa, tapi kumpul gini ini ya sabab kita agar lebih ashal wa arwah, jadi lebih gampang memahami ilmu, lebih asyik, lebih mudah kita memahami ilmu berkat kita hadir di majelis ilmu. Ya. Jangan ngarepin laduni, nggak usah ngaji nih. Nah, Allah nggak kehendaki nih kagak kebuka. Kalau udah hadir udah pasti ya, gurumu yang membantu membuka pengetahuan, bantu. Kan hadir ke majelis taklim kita, otak kita dibuka. Fatihun. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ilal haq, kepada kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin ya nahya 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'as insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم
وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.